Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Berjihad TV, saudaraku dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali tentu tak henti-hentinya dan tak lupa-lupanya kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita berada di bulan yang suci, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Insya Allah tentunya, saudaraku dimanapun Anda berada, yang dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang suci itu, yang baik itu, adalah mereka-mereka yang juga suci dan baik hatinya. Nah, selawat beriring salam, mari sama kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tiada apa yang kita harapkan dari beliau kecuali nanti di yaumil akhir kita semua adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Berjihad TV, saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam nuansa bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu surah yang mana surah ini menjadi ummul kitab, ummul Quran, induknya Al-Quran. Terkadang juga surah ini disebut dengan sab'u mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Mengapa dikatakan sab'u mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang? Tentu kita semua tahu jawabannya. Dalam solat kita bacakan surah tersebut, dan itu menjadi rukun yang memang harus benar dan baik bacaannya. Nah, ini yang harus digarisbawahi saudaraku para pemirsa Berjihad TV dimanapun Anda berada. Menjadi rukun, dia harus benar, dia harus baik, tentu benar dalam tajwidnya, ya, penyebutan hurufnya, tentu benar dalam panjang dan pendeknya. Bagaimana cara menyebut huruf yang satu dengan huruf yang lainnya? Ada perbedaan-perbedaannya. Sekali lagi, karena sab'u mathani ini, 7 ayat yang sering-sering diulang ini,
menjadi rukun dalam sholat. Saudaraku yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, sangat senang kita dapat mengkaji yang menjadi pedoman dalam hidup ini. Sebelum kita masuk ke dalam surah tersebut, yaitu Ummul Quran surah Al-Fatihah, ya, kita bacakan satu hadis Nabi yang mana ini mungkin menjadi motivasi bagi kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apa kata Nabi? Sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kamu itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an, ya, ini yang menjadi pedoman dalam hidup kita, yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya kembali. Jadi pemirsa dapat kebaikan, saudaraku juga dapat kebaikan, saya juga yang duduk di sini insya Allah dapat kebaikan. Sama-sama mendapat kebaikan itu. Tapi tidak hanya mengajarkannya, tapi juga mengamalkan isi kandungannya. Mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, dalam Al-Quran ini. Taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu ba'di abadan. Kata Nabi dalam satu hadisnya, Nabi tidak meninggalkan, tidak mewarisi harta kekayaan yang berlimpah mungkin untuk setiap umatnya dari satu zaman ke zaman yang lain. Tidak, bukan. Nabi tidak mewarisi pangkat jabatan kedudukan kepada umatnya, bukan. Tapi saudaraku pemirsa dimanapun anda berada, yang Nabi warisi kita ketahui bahwa lan tadillu ba'di abadan, yang tidak pernah tersesat kalau yang apa diwarisi oleh Nabi itu kita ikuti, kitabullah wa sunnati. Masya Allah, ya, Al-Quran dan hadis Nabi. Maka senang, bahagia, berbangga hati kita para pemirsa dimanapun anda berada. Kita lihat sekarang akhir-akhir ini banyak pendidikan Islam, banyak lembaga-lembaga seperti pesantren, ya, seperti pondok-pondok tahfiz. Ada lagi berbagai kajian yang mengkaji tentang tahsinul Quran, ya. Ada lagi berbagai kajian yang mengkaji tentang Al-Quran. Banyak sekarang tumbuh. Anak-anak kita titipkan ke pesantren, ke rumah-rumah tahfiz. Ini yang menjadi satu modal bagi kita. Ini yang menjadi satu kebahagiaan terbesar bagi kita. Karena generasi-generasi ke depan adalah generasi-generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani. Yang ada di dalam hatinya bukan yang lain. Yang ada di dalam fikirannya bukan yang lain. Tapi dia dihiasi, dia dipenuhi dengan kalamullah, dengan ayat-ayat Allah. Maka orang tua yang mana yang tidak bangga kalau suatu saat yang berdiri di depan ketika menjadi imam memimpin sholat di dalam sholat berjamaah adalah anaknya. Orang tua yang mana ketika terdengar suara azan di masjid ditanya oleh tetangganya, "Bu, anak siapa tadi yang azan? Ya, merdu sekali, bagus suaranya." Tentu orang tua yang bangga yang akan menjawab, "Oh, itu anak saya." Ini anak yang seperti apa? Anak yang dititipkan ke pesantren-pesantren, ke pondok-pondok tahfiz yang mengkaji Al-Quran ini. Lalu Bapak dan Ibu,
Pemirsa Berjihad TV dimanapun Anda berada, yang lebih bangga dan lebih senang lagi kita ketika jasad ini sudah terbujur kaku, ketika kita sudah tidak berdaya apapun lagi, ketika kita sudah tidak mampu berbuat apapun lagi, yang memimpin menjadi imam dalam mensolatkan jasad yang sudah terbujur ini juga adalah anak-anak kita. Anak yang seperti apa? Anak yang tadi kita sampaikan, mereka yang akan menjadi generasi Qur'ani. Pemirsa Berjihad TV dimanapun Anda berada. Nah, Al-Fatihah seperti kita sampaikan di awal tadi adalah satu surah yang sering kita ulang, dan ini menjadi rukun tadi ya. Nah, kita sampaikan di awal tadi. Maka coba kita baca dari ayat pertama sampai di ayat yang terakhir, dan nanti kita coba membetulkan atau membenarkan ya dari setiap huruf atau mungkin hukum-hukum tajwidnya. Insya Allah ini menjadi kebaikan bagi kita bersama. Saya baca dan mungkin pemirsa bisa membuka Al-Qur'annya ya, sambil menyimak, sambil bersama kita benarkan bacaan surah Al-Fatihah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu tadi kita baru membacakan dari ayat pertama sampai di ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-7. Kita coba lihat, kita coba tajwidnya ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu, saudaraku. Nah, ayat pertama ini basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, yang paling sering juga kita ulang-ulang. Dan ini kandungan surah Al-Fatihah ini baik sekali untuk kita pahami maknanya. Nah, dia ada pernyataan ya tentang memuji Allah, apalagi di ayat yang pertama itu. Lalu ada doa juga di dalamnya untuk bagaimana kita meminta kepada Allah agar selalu diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini huruf sin, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, boleh saya ulang-ulang mungkin. Nah, ibu atau bapak di rumah bisa sambil mengikutinya atau menyimak atau memperbaiki mungkin bacaan-bacaannya ya. Nah, ini senang sekali kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim
dia menggunakan ha kecil ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika lafaz Allah, Allahnya itu ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kalimat awal tadi bismi, nah itu ada senyum. Bismillah. Nah, boleh ibu-ibu, bapak-bapak dipraktikkan. Bismillah, atau adik-adik di rumah ya juga bisa mengikutinya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ada senyum di sana, sin, karena huruf sa itu huruf senyum dia, sa, ya, sa. Beda antara sa, ada sya dan ada tha. Nah, itu beda-beda ya. Sa, sya, ada lagi tha. Nah, gitu. Yang ini kita menggunakan sin, sa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ayat pertamanya ya, Ar-Rahmanir-Rahim ya. Nah, saya rasa mungkin gimana? Ibu-ibu sudah bisa ya? Para pemirsa di rumah bisa mungkin di ayat yang pertama ini ya. Ya, kita lanjut ke ayat yang keduanya, nanti bisa sambil diperbaiki lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini yang juga sering mungkin ada kekeliruan ya. Mohon maaf, ada kesalahan mungkin di antara kita. Alham. Masih menggunakan ha kecil juga. Ya, alhamdulillah, ha kecil. Beda ha kecil dengan ha besar. Ya, ha. Yang satu ha, suaranya agak lebih bass, dia agak lebih besar. Kalau ha besar ini ha, dia di kerongkongan, ha. Ha ini huruf halqun, huruf kerongkongan. Maka ada dalam tajwid itu namanya izhar halqi. Yang mana huruf izharnya ini huruf-huruf halqun, ya, huruf-huruf kerongkongan, alif, ha, kha, ain, ghin dan ha besar. Ini ha ini huruf halqun, kerongkongan. Alham. Nah, lam, huruf lam, alhamdu, huruf lam ini bukan huruf qalqalah. Nah, jadi tidak boleh membal di situ, ya. Nah, perhatikan, tidak boleh membal, tidak boleh ada pantulan. Jangan kita membacanya alhamdu. Kadang-kadang karena terbawa irama, maaf sekali ya Bapak dan Ibu yang di rumah, ya, kadang-kadang terbawa irama kita, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, keenaan irama ya. Nah, terbawa oleh irama yang bersenandung sampai kita membalkan di situ ada pantulan. Sementara lam bukan huruf qalqalah. Tidak boleh ada pantulan di situ. Jadi dia al, jelas alnya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Nah, ro-nya dia agak tebal, tafkhim ya. Rabbil Alamin. Ingat, alamin pakai ain ya, hurufnya huruf ain. Nah, berbeda antara alif dengan ain. A. Ayo sama-sama bisa diikut mungkin. A ya. A. Beda alif dengan ain. Iya benar ya, beda alif dengan ain. A ya. Alamin. Ya, sama-sama kita ikutin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, baik, sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, mantap ya. Nah, kalau seperti ini semangat kita dan bagus, ya, insya Allah Al-Fatihah kita benar. Dan dipastikan ketika Al-Fatihah ini benar, solat kita yang menjadi rukun Al-Fatihah ini juga insya Allah benar. Maka jangan heran, oh Ustadz, saya nggak pernah tinggal solatnya. Apalagi solat-solat sunnah, tidak hanya solat fardu, solat sunnah juga saya biasakan, saya rutinkan duhanya, tahajudnya. Tapi Ustadz, kadang-kadang doa kami ini masih banyak yang belum dikabulkan oleh Allah, ya. Nah, ternyata mungkin ada selip-selipnya, ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita katakan
lupa untuk kita perhatikan. Yang sementara itu menjadi pokoknya, itu menjadi rutin, itu menjadi rukunnya. Ya, itu yang menjadi rukunnya. Al-Fatihah ini salah satunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ayat kedua gimana? Pemirsa di rumah bisa insya Allah ya sampai di ayat yang kedua ini. Nah, mungkin di jumpa kita yang pertama ini, yang perdana ini, kita tidak habiskan sampai akhir daripada Al-Fatihah ini karena butuh waktu yang panjang ya. Nah, mungkin kalau kita bisa sampai di ayat ketiga ya pemirsa di rumah, insya Allah sampai ayat ketiga saja. Nanti kita lanjutkan di jumpa kita yang akan datang. Ar-Rahman di ayat ketiganya, sama-sama lagi kita. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, rohnya juga dia masih tafkhim, tebal ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih mirip dia dengan di ayat pertama. Karena tadi ada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ar-Rahmanirrahim. Ingat rohnya, ketika masuk ke Ar-Rahman, rohnya itu ada tasdid, adik-adik di rumah. Ya, ada tasdidnya. Ar-Rahmanirrahim. Iya, bagus seperti adik yang itu. Ya, bagus. Ar-Rahmanirrahim. Ya, adik-adik mungkin bisa ikutin. Ar-Rahman. Ya, sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ulangi ya dari ayat 1 sampai ketiganya. Bismillah. Senyumnya mana? Ya, bagus seperti itu. Bismillah. Senyum ya. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alhamdulillahi Rabbil banyak ada tasydid, agak ditekan ya. Rabbil, masih ingat dulu ketika belajar Iqra gimana ketika membaca huruf yang ada tasydid, dia agak ditekan. Rabbil ya, seolah-olah hurufnya di situ ada dua ya. Rabbil alamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya, ma-nya itu dua harkat. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gimana pemirsa Berjihad TV yang terus setia menemani kami bersama di sini? Nah, insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan ya. Nah, bisa diperbaiki insya Allah Al-Fatihahnya ya. Ini di jumpa kita yang pertama 1 sampai 3 dulu. Nanti di jumpa yang akan datang ya, insya Allah kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, ayat keempat, dan nanti sampai mungkin beberapa ayat selanjutnya. Ya, senang sekali pemirsa Berjihad TV, Bapak dan Ibu, saudaraku, dimanapun Anda berada. Di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan singkat waktunya mungkin, tapi banyak faedah, manfaat atau kebaikan-kebaikannya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita baca setiap huruf ya dalam firman Allah ini, dalam Al-Quran ini, seperti yang digambarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bahwa satu huruf itu ada satu kebaikan, yang mana dari satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi tidak tanggung-tanggung. Asyru, ada 10 kebaikan. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang ingin menggapai itu, ya, siapa yang ingin mendapatkan itu, banyak-banyaklah mengulang bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Baca terus ya, karena ini Al-Quran tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholat mungkin kita mesti niat dulu, usolli fardhu zuhri ya. Nah, kita kalau puasa mungkin harus niat dulu. Tapi ini sambil duduk-duduk saja ya. Saya temani ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dimanapun berada, duduk-duduk sambil membaca Al-Quran ini seperti ini. Nah, ini ada banyak kebaikan ya. Dalam keadaan kita bersuci, setelah berwudu kita buka Al-Quran ya. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf. Alifun harfan, walamun harfan, wamimun harfan ya. Satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, baru alif lam mim.
ada 30 kebaikan ketika kita membaca Alif Lam Mim saja. Konon lagi mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, mungkin yang bisa merutinkan bacaan Al-Qurannya, mentadaruskan bacaan Al-Qurannya, terlebih di bulan Ramadan ini. Dalam satu hari mungkin bisa one day one juz ya, satu hari satu juz, itu sangat baik. Ini menjadi motivasi bagi kita bersama untuk kembali menghidupkan Al-Quran ya, kembali merutinkan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ingat dulu ketika di kampung-kampung ya, ketika kita masih kecil-kecil, ada istilah maghrib mengaji ya. Nah, kalau dulu orang-orang kampung habis maghrib itu, walaupun mungkin dengan alat penerangan yang sangat sederhana, tapi semangatnya dalam mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran sangat tinggi. Dengan mungkin lampu teplok saja, penerangan yang sangat terbatas, tapi kita lihat ada anak-anak yang memegang Al-Quran, menyandang Al-Quran, pergi untuk ke tempat ngaji, membaca Al-Quran. Insya Allah ya, di zaman yang serba modern ini, walaupun mungkin konsepnya berbeda dengan zaman dulu, tapi semangat anak-anak muda kita, semangat anak-anak kita dalam mengkaji, khususnya mengaji Al-Quran ini, sudah mulai tumbuh dan tampak. Sangat bahagia dan senang bagi kita bersama. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada ya. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin ada kesalahan, kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa' ma'assalamah, berjumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.